Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS. Tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam sampai selesai, Mas Bro. Nah, di sini apa itu kelas swing pendek? Nah, Mas Bro akan dapetin ilmu tentang gimana kita cari stock pick saham yang fundamental bagus dan bisa buat swing dalam jangka pendek. Contohnya dari ini guys ya. Ini adalah sinyal tanggal 23 Februari Sugiono. Wah, namanya swingnya Sugiono, teman-teman. Di sini ada Bank Mandiri, Ado, dan United Tractor. Nah, kalau Mas Bro di sini tanggal 23 Februari, Mas Bro bisa cek aja satu-satu gimana pergerakan sahamnya di sampai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Mas Bro bisa lihat videonya di atas dulu. Nah, itu saya udah jelasin lengkap di situ. Nah, kalau berminat, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi untuk bertanya-tanya atau mendaftar. Karena kelas ini hanya untuk sekitaran 10 orang doang. Kalau misalnya udah nyukup kuota, kita akan close. Nggak harus nunggu sampai tanggal 18. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas tentang market kita, yaitu IHSG yang kian hari kian sepi. Nah, teman-teman ngerasa nggak sih atau perasaan teman-teman itu gimana tentang IHSG? Kalau menurut saya teman-teman 3-4 bulan terakhir itu IHSG makin sepi dan sepi. Transaksi harian juga makin sepi. Dan volume harian juga makin sepi. Nah, apa sebenarnya penyebabnya? Dan saya udah ngerangkum nih, saya coba nyari-nyari apa sih sebenarnya penyebabnya. Saya dapat 4 alasan kenapa IHSG dan makin sepi. Dan karena 4 alasan ini kemungkinan yang menyebabkan IHSG itu balik ke peraturan semula, yaitu arah dan ARB simetris serta jam perdagangan sampai jam 4. Nah, itu yang menyebabkan mungkin alasan ini karena IHSG makin sepi dan mereka balik ke pengaturan yang sebelumnya sebelum pandemi. Nah, kita akan bahas kira-kira apa yang menyebabkan IHSG sepi dan semoga teman-teman itu setuju ya. Kalau nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar apa yang menyebabkan IHSG itu makin sepi. Kalau menurut saya Mas Bro, yang pertama adalah semakin banyak sangkuter ya, semakin banyak investor atau apestor atau sangkuter. Nah, itu sama sebenarnya ya. Karena definisi investor untuk saat ini udah bias. Kalau sebelum tahun 2020 kalau kita mau invest itu nyari perusahaan yang bagus yang mau bagi dividen gede. Nah, itu kita invest. Tapi kalau sekarang sangkut pun bilang mau invest gitu. Jadi udah bias kalau sekarang. Nah, contohnya di saham Bukalapak sama Mas Bro. Ini di saham Bukalapak ini banyak banget banyak banget investor yang sangkut di atas sini, teman-teman. Nah, sama di Goto juga sama. Di BSBK juga sama dan banyak banget perusahaan yang fal gede hancur. Nah, contoh seperti ini teman-teman ya, kita buka dulu si Goto. Nah, si Goto ini dari semenjak IPO ini udah lebih dari 3 triliun uang investor itu sangkut. Nah, sangkutnya itu di atas AVG 200. Nah, luar biasa ya. Terus sebelumnya juga setelahnya juga ada BSBK dan nyangkutnya juga di atas 300 miliar. Dan ini rata-rata investor retail, teman-teman. PDYU, ada YP, ini kan rata-rata investor retail. Terus untuk LHCP juga investor retail di BSBK. Jadi istilahnya semakin banyak teman-teman retail yang sangkut atau orang-orang investor yang sangkut di saham, tentu aja duit mereka akan ketahan dan nggak ada transaksi. Ya, jadi kalau semakin banyak yang sangkut, udah itu otomatis transaksinya akan lebih sepi ya. Jadi Mas Bro nggak jual beli saham ya, cuma nunggu doang ya, seperti itu guys. Nah, itu salah satu penyebab utama IHSG sepi, banyak sangkuter. Terus selanjutnya yang nomor 2 adalah semakin buruknya kualitas saham-saham yang IPO. Nah, saya juga nggak tahu kenapa apa yang membuat BI ini meloloskan saham-saham yang istilah tanda kutip kurang bagus buat melantai di bursa. Karena banyak banget yang saham yang dari tahun 2020 saya perhatikan itu banyak banget saham yang barusan IPO belum ada setahun udah ke 50, teman-teman. Dan ini juga tentu akan membuat sangkuter baru juga di bursa kita dan akan membuat publik itu merasa pesimis terhadap saham yang mau IPO. Jadi istilahnya minat untuk membeli saham di Bursa Efek juga akan menurun karena kualitas saham yang ditawarkan oleh Bursa Efek atau kualitas perusahaan yang masuk ke Bursa Efek itu nggak bagus karena baru IPO belum ada setahun udah tidur ke 50.
Nah, contohnya ada banyak banget teman-teman ya. Baru belum ada setahun IPO ke-50. Yang paling legend itu Dada, itu pernah guys. Dada, kalau Mas Bro teman-teman itu tahun 2020 itu Diamond Citra itu juga rame guys. Nah, kita lihat di sini Diamond Citra itu sempet naik lu dread gitu ya. Cet diboreng naik. Terus dibawa turun langsung ini Mas Bro di sini dari tanggal Februari 2020 pas pandemi itu. Terus di sini sampai Oktober belum ada setahun itu udah tidur, dan sampai sekarang guys 2020, 2021, 2022, 2023 3 tahun hampir ya itu tidur luar biasa. Padahal belum setahun IPO udah tidur, dan di sini juga banyak banget investor yang sangkut ya. Jadi kalau udah seperti ini otomatis mereka kapok beli saham di bursa dan nggak akan beli lagi. Dan kalau misalnya banyak orang yang berpikiran seperti itu, transaksi pasti jadi sepi teman-teman. Dan saham yang seperti ini juga banyak ya, nggak hanya Dada, ada setelahnya juga ada lumayan banyak yang belum setahun IPO itu langsung ke 50. Dan ini langsung bermasalah loh PT-nya loh. Ini berarti kan PT-nya bermasalah. Kita lihat di sini watchlist ya, ada masalah berarti di PT-nya teman-teman. Dan kenapa perusahaan seperti ini itu dibiarkan saja IPO? Next. Terus yang alasan yang ketiga adalah longgarnya peraturan bursa efek. Nah guys ya, longgarnya karena apa? Yang belakangan ini juga udah istilahnya terbukti yaitu di lock up. Ya, jadi kalau di prospektus saat IPO itu kan pemegang saham lama tidak akan menjual saham semuanya atau sebagiannya selama 8 bulan setelah IPO. Nah, ternyata bisa dijual, contohnya di saham elit waktu itu ya, Hotman Paris juga jualan padahal masih masa lock up. Terus yang paling legend adalah si saham Zata yang kemarin ya, Asep ya, Bro Asep ya, Mas Asep atau Pak Asep. Nah, Pak Asep itu yang jualan sahamnya guys, padahal masih masa lock up. Zata hancur sahamnya dan bahkan sempat nyentuh ke 50 kalau nggak salah ya. Si Zata ini ARB berjilid-jilid teman-teman. Oh ya ini guys, nah ini kan serem banget guys. Dan orang-orang yang ikut IPO Zata di sini pasti dia CL di sekitar sini teman-teman. Di tanggal 7 Februari dan ruginya lumayan gede ya, dari 300 jual di harga 60. Nah, setelah itu pasti akan menurunkan minat investor untuk beli saham lagi di bursa efek ya, karena tadi ya belum masa lock up selesai, si pengendalinya udah bisa jualan padahal udah dijanji 8 bulan. Oke, terus alasan yang keempat ini kemungkinan juga berpengaruh, yaitu banyaknya kompetitor. Banyaknya kompetitor, jadi ada banyak platform trading untuk belakangan ini udah mulai muncul banyak ya, mau forex, mau kripto, mau apalah, binomo mungkin ya. Itu juga mulai menggerogoti teman-teman yang di bursa efek. Tadinya teman-teman itu beli Zata misalnya atau beli saham-saham IPO gitu ya. Beli saham-saham IPO atau beli saham-saham di bursa efek, terus dia dibawa longsor ya, terus dia cut loss, akhirnya dia tutup sekuritas dan dia trading di platform lain, mungkin kripto atau forex seperti itu. Jadi itu yang membuat juga salah satu penyebab bursa efek ini kenapa sepi. Dan mungkin aja alasan-alasan ini membuat bursa efek itu akan reset peraturannya ke zaman dulu. Yang pertama adalah ARA dan ARB simetris. Nah, kalau udah terjadi ARA dan ARB simetris itu nggak akan ada ARB berjilid-jilid seperti ini. Jadi nggak akan kelok. Nah, itu positifnya sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cut loss kan nggak bisa kalau kayak gini. Ya nggak? Nah, ini bisa cut loss-nya di sini. Terlalu jauh. Tapi kalau ARA dan ARB simetris itu langsung bisa keluar, nggak akan kejebak ARB berjilid-jilid. Dan ini juga menyebabkan transaksi di bursa kita itu juga akan jadi jauh lebih banyak lagi. Nah, itu yang menyebabkan mungkin bursa kita itu pengen buru-buru ARA dan ARB simetrisnya itu segera dibalikin, karena nggak akan orang terjebak lagi atau istilahnya nyangkut lagi ya, pengen cut loss nggak bisa kan kalau ARB-nya 7%, tapi kalau udah ARB-nya setinggi ARA itu mau cut loss kapan aja bisa. Jadi kalau udah cut loss diharapkan ya para investor atau para trader itu beli saham lagi dan membuat transaksi di bursa efek kita naik. Kalau transaksi di bursa efek kita naik, tentu aja bursa akan dapat levy yang lebih banyak lagi. Nah, itu tujuannya teman-teman. Terus yang kedua juga mereka akan perpanjang jam bursa sampai jam 4.
Ya sebenarnya nggak memperpanjang tapi ngeriset ya, karena awalnya juga sampai jam 4, pas pandemi doang jadi sampai jam 3. Nah, diharapkan nambah jam bursanya itu akan menambah volume transaksi juga dan nambah levy juga akhirnya. Tapi teman-teman ya, semoga aja bursa kita semakin membaik dan nggak sembarangan lagi masukin saham-saham yang busuk untuk IPO. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih, saran saya guys, bursa itu harusnya lebih selektif lagi, memilih saham yang akan IPO. Jadi nggak semua di-approve gitu loh maksudnya. Oh, perusahaan busuk yang nggak jelas IPO di-approve, nggak jelas IPO di-approve, itu jangan ya. Kalau menurut saya harusnya bener-bener diteliti ya, ini bagus nggak seperti bursa. Jadi jangan istilahnya mata duitan doang sih bursa. Kalau terus seperti ini, saham-saham IPO busuk terus masuk dan banyak orang yang kejebak, tentu aja orang akan pergi dari bursa Indonesia. Oke, mungkin saja Mas dari itu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.